Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ikhwan ahwat fillah, saudara-saudari yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barakah ini, insyaallah, yaitu majlis ilmi. Semoga kita semua yang hadir, keluarga di rumah, oleh Allah diberikan barakah dan diberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat fillah, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya ingin membicarakan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya terdorong pada tema ini? Di masa-masa pandemi ini kita setiap hari melihat ibu-ibu ini biasanya bingung, iya bu ya, terutama punya anak yang tingkat TK, SD, MI atau SMP. Biasanya setiap hari itu bingung ibu ini merasakan bagaimana sulitnya mendidik anak. Iya bu ya, bapak juga begitu. Nah, maka kita akan kembali kepada Rasulullah. Rasulullah itu adalah hamba Allah, adalah utusan Allah yang berhasil merubah kehidupan yang tidak baik menjadi baik, kehidupan yang jahiliyah menjadi orang-orang yang beradab. Saya gambarkan dulu suwarun min hayatil umam qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memberikan gambaran tentang kehidupan manusia sebelum Nabi Muhammad diutus. Syekh Abdul Hasan An-Nadawi dalam bukunya Mada Khusat Alam min Hitatil Muslimin, apa derita dunia dengan mundurnya umat Islam. Dan juga Syekh Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqhus Sirah di bagian awal. Dan juga kita melihat bukunya misalnya Abdurrahman Al-Kafur dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum bagian awal. Kita melihat tentang kehidupan umat-umat di Jazirah Arab dan sekitar Arab. Saya akan membahas Jazirah Arab saja biar singkat sebagai pengantar umum. Dari sisi agama, dari kepada agama apa yang mereka lakukan? Penyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Bahkan menurut riwayat itu berhala di sekitar Ka'bah itu jumlahnya 160 berhala. Yang berhala yang paling besar itu adalah berhala Lata dan Uzza. Jadi mereka menyembah berhala dan meyakini bahwa berhala dapat bermanfaat kepada mereka. Kemudian di Furs, di Persia, penyembah apa? Penyembah api. Kemudian di Romawi sebagian adalah penyembah matahari. Itu yang terjadi. Kemudian dalam kehidupan ekonomi, apa yang terjadi mereka itu? Mereka bergelimang dalam riba. At'afam mudha'afa. Mereka itu rentenir yang menekan yang miskin. Dan mereka itu kalau memberikan bunga, ribanya itu berlipat ganda. Itu gambaran tentang kehidupan di Jazirah Arab dan sekitar Arab. Kemudian berikutnya apa? Mereka itu tentang kehidupan sosial. Perbudakan di mana-mana. Jadi mereka itu berperang, yang kalah perang perempuannya ditahan, anak-anaknya ditahan, dijadikan budak. Itu kehidupan. Coba bayangkan. Nah, kemudian pergaulan. Pergaulan apa yang terjadi? Yang namanya pergaulan bebas laki-laki dengan wanita itu sudah perzinahan di mana-mana. Bahkan meriwayatkan itu namanya divorce di Persia itu. Itu namanya perzinahan itu dikerjakan di tempat-tempat umum sudah. Coba bayangkan. Itu yang terjadi. Nah, kemudian di Jazirah Arab itu coba dibayangkan menurut riwayat itu bahwa di sana itu yang namanya apa? Tabarrujal jahiliyatil ula. Mereka berpakaian dengan vulgar. Dan yang menariknya itu perempuan ini kalau dia cantik itu mengundang laki-laki sampai 5 orang.
untuk kumpul tidur. Nah, setelah hamil dan melahirkan ngundang qaif. Qaif itu adalah dukun yang punya keahlian tentang teori gen. Jadi ini setelah lahir, ini nanti setelah lahir anaknya yang mana dari yang 5 ini. Nah, yang diputuskan oleh qaif harus siap dia menjadi suaminya dan siap menjadi ayah daripada bayi itu. Begitu kehidupan. Itu sebelum kehidupan Nabi Muhammad. Yang paling kita kenal apa? Wa'dul banat. Apa? Membunuh anaknya, mengubur anak perempuannya hidup. Ini kehidupan suwarun min hayatil umam qabla bi'satin Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu berdakwah selama 23 tahun, merubah dari masyarakat yang semacam itu jadi masyarakat yang beradab. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama di Mekah Rasulullah itu adalah fokus dengan masalah akidah. Setelah ke Madinah, akidah dan syariat itu berubah. Dari coba bayangkan, dulu masyarakat Arab itu saling membunuh satu sama lain. Antara suku dengan suku itu tidak pernah berhenti berperang. Mereka satu sama lain saling membenci. Namun dengan perjuangan Rasulullah dalam jangka 23 tahun, mereka menyatu menjadi satu. Yang dulunya saling membenci, mereka menyatu bagaikan satu tubuh. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim kal jasadil wahid idza istaka'adun tada'an sa'irul jasad bisahri wal humma. Rasulullah menggambarkan tentang kehidupan orang yang beriman ini dan saling satu tubuh. Ketika ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Ini contoh suwarun min hayatis sahabat. Contoh sederhana. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu yang hijrah namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pindah dari Mekah ke Madinah itu boleh oleh orang kafir ke Mekah dengan catatan tidak boleh membawa keluarga dan tidak boleh bawa harta. Nah, nyampe ke Madinah dia tidak punya saudara, tidak punya siapa kecuali sama-sama berimannya. Yang jumlahnya orang Madinah yang berislam itu jumlahnya pada waktu itu 93 orang. Lalu Rasulullah itu al-ikha dipersaudarakan. Jadi sahabat Muhajirin dipersaudarakan dengan saudara sahabat Ansor. Sahabat yang pindah dari Mekah dan sahabat yang ada di Madinah. Di antara yang dipersaudarakan namanya Abdurrahman bin Auf dengan Sahal bin Rabi'. Nah, Sahal bin Rabi' ini termasuk sahabat Ansor yang kaya. Punya kebun lebar 2, punya rumah besar 2, punya istri 2. Ini coba gambaran ini. Lalu Sahal bin Rabi' bilang kepada Abdurrahman bin Auf, coba sampai lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, yaitu dari Abdurrahman Al-Kafuri. Wahai Abdurrahman, saya punya kebun 2. Persilahkan kamu lihat mana yang kebun kamu sukai, kamu ambil. Wahai Abdurrahman, saya punya rumah 2. Mana yang kamu sukai, kamu ambil. Yang terakhir Pak, yang mengerikan. Ini Bapak sanggup Pak kira-kira? Wahai Abdurrahman, saya punya istri 2. Persilahkan kamu lihat mana yang kamu sukai, akan saya cerai. Nanti kelas satu iddah kamu nikahi. Segitunya Pak. Itulah madrasatul Rasul. Rasul berusaha menghasilkan, menciptakan kayak itu. Yang dulunya saling bermusuhan, saling berperang, dengan berkat perjuangan Rasulullah mereka betul-betul menyatu sampai istrinya ditawarkan. Coba, kan mengerikan gitu Pak. Oke, sampai ada mikir-mikir pasien betapa. Coba bayangkan. Dan Rasulullah itu memberikan dorongan untuk berkorban itu nggak tanggung-tanggung. Coba kita ngelihat waktu perang apa? Waktu perang Tabuk. Coba perang Tabuk ini. Kita bisa melihat misalnya dalam Sirah Ibnu Hisham. Apa yang terjadi? Waktu perang Tabuk ini adalah perang yang Rasulullah akan dikepung oleh semua negara pada waktu itu. Dan Rasulullah harus pergi ke Tabuk. Kalau sekarang itu adalah Yordania. Nah, singkat cerita ini tidak ada biaya untuk perang.
Karena ini perjalanan jauh, bawa tentara harus besar, dananya besar. Apa yang terjadi? Lalu Abu Bakar datang Rasulullah, semua hartanya didermakan, semua yang dimiliki berikan biaya perang. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, untuk keluargamu, untuk kamu dan keluargamu itu dari mana? Saya serahkan kepada Allah. Coba Pak, sampai mikir-mikir kalau sampai ini. Lalu datang Umar bin Khattab, separuh hartanya diberikan untuk biaya perang itu. Lalu datang Utsman bin Affan, seperempat hartanya diberikan. Coba, mengerikan. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, ini coba sampean itu yang lebih menakjubkan, maksud saya itu yang lebih menakjubkan kepada kita. Coba lihat sampean dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tentang cerita ada sahabat ini suami istri, kemudian punya anak satu yang masih kecil. Pada malam hari ada tamu yang sesama muslim. Nah, pada malam hari itu hanya punya makanan untuk cukup untuk anaknya satu. Untuk makan dirinya tidak ada, untuk istrinya tidak ada. Tapi ternyata ada tamu yang datang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Bilang si suami pada istrinya, anaknya ditidurkan lebih awal. Supaya apa? Supaya tidak minta makan. Singkat cerita, malam-malam hari setelah tidur baru tamu itu dijamu, menyiapkan piring 3, tapi lampunya dibikin tidak begitu terang. Setelah itu dipersilahkan makan, yang berdua itu aku tidak makan, supaya tamunya mau makan. Setelah itu mendahulukan. Allah menyatakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia mau mendahulukan orang lain walaupun dirinya butuh. Ini perjuangan Rasulullah itu merubah. Yang dulunya suka bermusuhan berubah menjadi orang yang baik, saling mencintai satu sama lain. Ini hanya perjuangan 23 tahun. Dan ini close up. Ini drama berikutnya, coba dilihat. Tentang masalah saya cinta satu sama lain. Ya. Dulu penyembah berhala. Kan begitu Pak? Berhala diagung-agungkan. Kalau kita baca bukunya Syekh Ahmad Salabi dalam bukunya Tahun Islam wa Hadaratul Islamiyah 4 jilid, di bagian awal jilid pertama, atau sampai baca buku kitab At-Tahun Islami wal Hadarah Al-Islamiyah, itu 4 jilid pertama yang dikarang oleh Husain Muhammad Husain, atau sampean baca misalnya bukunya itu Ar-Ra'i'il Awal yang dikarang oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Coba, atau kita baca bukunya Ahmad Amin dalam bukunya Fajrul Islam. Nah, mereka digambarkan yang dulunya mereka itu penyembah berhala berubah menjadi penyembah Allah. Drama yang paling bisa kita lihat bagaimana Khalid bin Walid itu adalah dulu penyembah berhala Uzza. Tapi ketika pembebasan kota Makkah, siapa yang menghancurkan berhala Uzza? Khalid bin Walid. Gimana merubah yang dulunya percaya dengan berhala berubah, justru dia yang menghancurkan berhala waktu pembebasan atau Fathu Makkah. Gimana Rasulullah merubah dari yang dulunya kehidupan kesyirikan berubah menjadi kehidupan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi. Itu berubah drastis, dan bukan jumlahnya sedikit, tapi ini kolosal. Ini contoh-contoh bagaimana merubah yang bisa kita lihat tentang perubahan contoh kasus kehidupan Umar bin Khattab. Dua kasus. Ketika Umar bin Khattab itu belum beriman, apa yang terjadi? Dia itu kan jawara. Yang mulanya jawara lah, suka mukul orang dan sebagainya. Tapi ketika dia bersyahadat di rumah Arqam bin Abi Arqam, mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berubah kehidupannya. Justru keberanian yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki dipakai untuk menegakkan kebenaran. Sampai menurut dalam kitab Sirah Ibnu Hisam ini,
Pertama kali Rasulullah itu dakwah jahriyan, dakwah terang-terangan ini ketika setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam dan Umar bin Khattab masuk Islam. Sehingga umat satu berbaris, separuh di belakang Hamzah, separuh di belakang Umar bin Khattab. Gimana Rasul itu bisa merubah? Nah, ini contoh-contoh bisa dilihat bagaimana drastisnya perubahan umat manusia. Nah, yang terakhir, yang dulu suka pacaran, suka berzina, berubah menjadi iffah. Menjadi iffah. Mereka itu yauduna min absarihim. Yang laki-laki itu apa? Enggak jelalatan, enggak jadi mata balap pingpong, tapi yauduna min absarihim. Mereka bisa menjaga pandangan. Begitupun perempuannya, yauduna min absarihim. Si perempuan juga menjaga pandangan. Yang dulunya asifat ariyat, yadribna bijuyubihin, mereka bisa menutupin auratnya. Coba dari mana? Nah, ini yang dulunya pemabok, dulu itu yang namanya air minuman keras homer itu dianggap apa? Dianggap air mineral, diminum di mana-mana. Coba ketika turun ayat tentang larangan homer, innamal khamru wal maisir al ayat, itu apa katanya digambarkan di dalam kitab Fiqh Sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti ini. Orang semuanya membuang homer itu di jalan-jalan sampai digambarkan Madinah kayak banjir dengan homer. Begitu ada ayat perintah suruh berhenti minum, langsung berhenti. Nah, kalau sekarang narkoba membahayakan, nah, tenang aja gitu kan, nggak ada masalah gitu. Jadi begitu ayat ini Umar bin Khattab yang menceritakan, yang dikutip di dalam kitab Fiqh Sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti itu digambarkan di situ. Bahkan lebih dramatis lagi yang digambarkan oleh Muhammad Haikal dalam bukunya Hayatu Muhammad, itu digambarkan bagaimana penduduk Mekah itu semuanya semerta-merta semuanya itu membuang khamr yang mereka miliki. Apa? Ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan terhadap dakwah yang dibawa Rasulullah. Lah, dalam waktu yang singkat ini saya akan membicarakan saja hanya 20 menit karena ini bukannya aja pernah di waktu sampai jam 7:15. Sangat singkat itu. Rasulullah itu dalam berdakwah membina umat dari umat yang modelnya semacam Abu Jahal, yang model-model Abu Lahab, kemudian berubah modelnya seperti Abu Bakar, berubah modelnya seperti Umar bin Khattab, berubah modelnya seperti Utsman bin Affan, berubah modelnya seperti Ali bin Abi Thalib, berubah modelnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari, berubah modelnya seperti Anas bin Malik dan sebagainya. Itu bagaimana? Kalau kita melihat itu, kalau baca buku An-Manhajul Haraqi fi Siratin Nabawiyah yang dikarang oleh Muhammad Munir Al-Ghadban, atau kita baca bukunya Syekh Abdul Hasan An-Nadawi Asyiratun Nabawiyah Idatun wa Ibad, itu paling 3. Kalau kita simpulkan itu ada 6 yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu al-ibadatu bijiddin wa ikhlasin. Yang pertama, Rasulullah itu ibadahnya itu sungguh-sungguh dan ikhlas. Ibadahnya sungguh-sungguh dan ikhlas. Saya ngambil gambaran misalnya dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga kita baca kitab An-Nabi wa Ahlaquhu yang dikarang oleh Imam An-Nabhani. Ini 2 kitab ini yang akan saya contohkan sebagai singkat saja. Di situ dalam semuanya ini kan berdasarkan hadis. Itu hadis ya Imam At-Tirmidzi itu. Yang pertama masalah sholat. Rasulullah ini sholatnya 5 waktu, sholat di awal waktu dan berjamaah. Sholat di awal waktu berjamaah. Gimana kira-kira kita ini? Bisa kayak itu kira-kira? Sholat di awal waktu dan berjamaah. Ditambah lagi apa? Qobliyah dan ba'diyah. Bisakah kita qobliyah dan ba'diyah? Ditambah lagi dengan apa?
sholat duha 8. Ini sholatnya. Ditambah lagi dengan sholat tahiyatul masjid. Ditambah lagi dengan qiyamul lail. Nisbahu awin kusbu qalilan auzid alaihi waratil qur'ana. Ini yang paling dramatis. Coba sampai lihat hadis yang buatkan Imam Bukhari Muslim yang datanya di Siti Aisyah. Ini hadis yang banyak diriwayatkan oleh orang menceritakan tentang Nabi. Suatu ketika Rasulullah itu datang ke rumah Siti Aisyah. Rumah Siti Aisyah ini hujurat. Ini perkiraannya sekitar, menurut saya sekitar ya 3x4 lah mungkin kamarnya. Kenapa saya menggambarkan 3x4? Karena Rasulullah itu ketika sholat, Siti Aisyah itu harus tidur di depannya, karena tidak ada tempat di sampingnya. Sehingga menurut riwayat itu ketika Rasulullah itu mau sujud, itu kakinya dipegang, maka kakinya ditangkurapkan. Katanya orang Madura melekok. Gimana ya bahasa Indonesianya? Jadi lurus kemudian ditekuk kakinya itu, supaya Rasulullah itu bisa sujud. Apa katanya yang jawab bahasa Indonesianya, Pak? Kalau kata orang Madura, melekok katanya orang Madura gitu ya. Saya ini bisanya bahasa Maduranya. Begitu. Nah, waktu malam hari Rasulullah datang, memang waktu gilirannya tidur di rumah Siti Aisyah, Rasulullah bilang begini, "Ya Humairah, wahai Humairah, berilah aku izin untuk beribadah kepada Tuhan." Kalau bahasa kita ini, Siti Aisyah terkejut, "Wahai Rasulullah, engkau adalah Rasul, mengapa harus izin kepadaku untuk beribadah kepada Tuhanmu?" Apa jawabnya Rasulullah? "Wahai Aisyah, engkau adalah istriku. Malam ini berhak engkau tidur denganku. Maka itu berilah aku izin beribadah kepada Tuhan." Siti Aisyah itu dengan senang hati, suaminya mau sholat dipersilahkan. Singkat cerita, Siti Aisyah itu tidur, Rasulullah itu sholat. Tengah malam terbangun lagi, dan Rasulullah berdiri masih sholat. Setelah menjelang subuh, Siti Aisyah itu bangun untuk sholat tahajud juga. Rasulullah dalam keadaan sholat, sampai dilihat kakinya bengkak. Nah, lalu Rasulullah Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Dan kalau umpamanya terlanjur berbuat dosa, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Walaupun dalam kenyataannya tidak pernah berbuat dosa. Mengapa engkau ibadah semacam itu?" Apa jawab Rasulullah? "Afala akuna abdan syakura." Apakah tidak pantas kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Coba apa? Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Dosa yang dikerjakan hati, dosa yang dikerjakan mata, dosa yang dikerjakan telinga, tidak pernah kerjakan dosa yang dikerjakan lidah, dosa yang dikerjakan tangan, dan juga tidak pernah melakukan dosa yang dikerjakan kaki. Sementara kita semuanya ngedung dosa. Hati kadang mangkel, apalagi nyetir tiba-tiba ada orang kit. Wah, kadang-kadang hati mangkel. Kadang-kadang keluar dari lidah yang kata-kata yang tidak baik. Kadang-kadang punya HP isinya macam-macam, Pak. Dosa mata. Kadang-kadang ada ringtone milik orang, bunyinya macam-macam, dosa sudah telinga. Kadang nggak serasa, zaman sekarang ini zaman kerasani, zaman fitnah. Kira-kira ibadah kita bagaimana? Tahajudnya di mana? Jadi Rasulullah itu karena dia itu ibadahnya, jadi apa? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Maka Allah memberikan kata-kata yang berbobot. Apa yang dibicarakan itu didengarkan. Kenapa? Karena hatinya dekat dengan Allah. Bahkan di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi itu diceritakan suatu ketika itu sahabat Abdullah bin Mas'ud salat dengan Rasulullah pada malam hari. Dia menjadi makmum. Makmumnya salat sunat, Pak. Singkat cerita, rakaat yang pertama dia baca surat Al-Baqarah. Dia pikir-pikir setelah Al-Baqarah dia mau berhenti, diteruskan dengan surat Al-Imran sampai berhenti di surat An-Nisa. Coba bayangkan kalau sampean berjamaah segitu kira kabur di belakang. Coba. Begitu ibadahnya Rasul.
Belum lagi kita puasa, sudah. Puasanya Ramadan lengkap, bulan Syawal lengkap, Senin Kamis lengkap, awal bulan lengkap, pertengahan bulan lengkap, akhir bulan lengkap, Asyura lengkap, semuanya lengkap. Nah, karena ibadahnya kuat ini, maka dekat dengan Allah. Maka apa yang diucapkan ada kedekatan dengan Allah. Maka apa yang disabdakan maka diterima oleh umatnya. Saya ingin meriwayatkan satu ketika sebagai, karena waktunya mepet ya, tinggal 10 menit. Saya ingin menceritakan begini. Suatu ketika itu ada seorang ibu datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, yang terkenal dia itu apa? Kalau bicara itu mustajab, didengarkan. Dia cerita seorang ibu itu punya anak yang meler sekali. Dia bilang sudah dinasehatin nggak bisa, dimarahin sudah, bahkan dipukul sudah, tapi nggak berubah. Lalu apa yang terjadi? Syekh Hasan Al-Basri itu bilang, wahai ibu, saya tidak bisa menasihatin ibu hari ini, anak ibu hari ini, kamu kembali minggu depan. Singkat cerita, minggu depan datang lagi. Setelah minggu depan datang, cuma dibilang begitu. Dan kalau bahasa kita, ya bunayya, wahai anakku, katanya, kun sholihan. Jadilah kamu jadi orang anak yang baik. Sudah selesai. Singkat cerita, ibu ini setelah selesai begini ngobrol banyak, lalu tanya, Syekh, katanya anak saya itu mau dinasehati, tapi kok sampai sekarang ini sudah berjanji kok nggak nasehati. Lu sudah tadi, kun sholihan, ya bunayya kun sholihan, wahai anak kecilku, jadilah kamu anak yang baik. Selesai. Si ibu ini protes, kok sampean cuma nasihat jadi orang baik, saya ini lebih dari itu dan tempeleng sudah. Apa katanya Syekh Al-Basri? Selama 7 hari saya ini nggak tidur dan saya nggak makan. Artinya setiap malam dia ibadah, setiap harinya berpuasa. Baru ngomong pada anaknya, ya bunayya kun sholihan. Ternyata menjadi anak yang soleh. Pendek. Timun sampean bu, mbak, kalau ternyata memberi nasihat pada anak yang nggak didengarkan, barangkali ibadahnya masalah. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah itu adalah apa? Ibadahnya. Jadi kalau kita menjadi seorang dai, ya ibadahnya harus kuat. Ya karena saya ini ada di dunia pondok pesantren. Ya kalau namanya kiai ini sudah tahajud, hukumnya untuk kiai ini harus. Saya tidak menyatakan wajib, nanti diprotes, ini wajib. Enggak, tahajud itu sunat. Tapi untuk kiai ini harus tahajud. Duha kiai itu harus. Baca Quran minimal 1 juz sehari itu harus. Terus puasa Senin Kemis itu harus. Kiai itu puasa awal bulan itu harus. Kalau ada kiai itu mudah nggak bisa kayak itu, biasa nggak didengarkan oleh santrinya. Ya coba Pak, mohon maaf ini. Rata-rata anak yang mondok ini rata-rata orang tuanya sudah nggak mampu Pak, baru dimondokkan. Iya Pak ya. Saya ini di pondok saya sendiri yang di Lumajang, pondok Al-Quran, dan di Jember pondok Umul Qura, dan di Wonosobo saya menemani mertua saya ke pondok Syaifuddin ke Sulaha. Perasaan saya 60% itu pasti orang tuanya datang begini, Kiai saya titipkan anak saya, walaupun nggak ngaji nggak apa-apa Kiai. Memangnya kenapa? Pokok ada di pondok Kiai hati saya tenang, kalau di rumah saya nggak kuat. Coba bayangkan, berarti anak sudah anak-anak yang bermasalah. Nah, bagaimana anak masuk bermasalah pulangnya tidak bermasalah? Kan begitu tugas Kiai. Iya Pak ya. Loh, kalau kiainya ini tidak tahajud, kiainya tidak sholat duha, kiainya nggak berpuasa, mau ngomong apa pada anaknya? Saya sering menyatakan begini Pak, kalau ada bengkel mobil bagus dibawa ke bengkel pulangnya bagus, kira-kira bengkelnya hebat nggak kira-kira? Hebat nggak? Nggak hebat. Kalau ada mobil rusak, sudah berantakan dibawa ke mobil, bodinya jadi bagus, bengkelnya yang hebat atau tidak? Nah,
Kalau ada anak santri yang pintar baik di rumahnya mondok pulang baik, nggak hebat kiainya. Tapi kalau di rumahnya sudah meler, mondok pulangnya baik, itulah kiainya yang hebat. Itu Pak. Maka saya ketika dikritik oleh orang tentang ta'limul muta'allim, ini saya mohon maaf, saya kan akademisi Pak, bukan sombong. Saya dosen pasca di IAIN Jember dan dosen S1 di UNED. Saya bukan sombong lah. Saya menyampaikan diri bukan untuk sombong, bahwa saya punya standar akademik yang standar dalam keilmuan. Saya sering dikritik, ini yang membuat orang santri itu nggak berkembang karena ada ta'lim muta'allim, harus patuh pada guru. Pertanyaan saya sederhana, apakah kamu sudah pernah mondok? Oh tidak. Apakah kamu keluarga pondok? Tidak. Ya itu permasalahannya. Saya bilang. Kenapa di pondok ini tidak ada santri yang nakal? Tidak ada. Tapi kalau anak nakal mondok itu banyak. Candai Madura ada santri meleng, mundeng mundu banyak. Saya bilang. Itu kan bahasa Madura. Jadi tidak ada orang itu di pondok di rumahnya baik-baik, baru mondok itu meler, tidak ada. Persilahkan diteliti sampean. Tapi yang banyak di rumahnya itu meler, mondok. Ada yang insaf, ada yang tidak. Dan menurut saya itu 90% insaf. Dari mana saya tahu? Saya di Syarifuddin ini punya santri ini yang mungkin putra putri itu 2426 santri. Dari jumlah santri sedemikian itu, ukuran hasil diteliti itu anak laki-laki yang meler kisaran 36, perempuan kisaran 10. Keberapa persentasenya? Padahal menurut saya masuknya dari 2426 itu menurut saya itu yang orang tuanya angkat tangan sekitar 1500. Yang mondoknya pokok mondok kiai. Kan berarti ini kan berhasil berarti ini yang tetap meler itu ya laki-lakinya cuma sekian persen, perempuannya hanya sekian persen. Itu yang terjadi. Lah menurut saya ini adalah satu kuncinya. Karena qiyamul lailnya itu malam malam nangis, ya Allah. Anak yang satu dibilangin bacain Fatihah kok enggak hafal-hafal, ya Allah. Yang satu ya Allah diajarin sorok kok enggak paham-paham, ya Allah. Yang satu kok kerjanya cuma pacaran, ya Allah, nangis malam hari itu bersujud. Coba itu malam hari setiap waktu didoakan. Saya kering-kering tanya kepada bapaknya dalam bahasa Madura, Pak, sampai ingat pada anak sampean, sempat sampai mendoakan setiap waktu, sempat sampean mempuasakan anak-anak? Enggak gitu. Nah, jadi Rasulullah itu ibadahnya. Nah kalau kita ingin sukses, ibadah kita dulu diperkuat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini sudah waktunya mau habis. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu dalam berperilaku itu ar-rahmah. Apa rahmah itu? Cinta yang lembut. Bukan hub, bukan syauq, bukan hanin. Dalam bahasa Arab itu Pak, ada 7 bahasa Arab cinta, tapi itu cinta terjemahannya tapi bahasanya beda Pak. Ada hanin, ada hub, ada syauq, itu cinta semuanya. Ada rauf, ada rahim, itu diterjemahkan cinta oleh orang di Indonesia. Tapi Rasulullah itu cintanya rahmah. Apa rahmah itu? Cintanya itu lembut. Jangankan kepada orang yang taat, orang yang salah itu lembut. Coba sampean Pak, anak sampean salah, kemplang, macam-macam. Atau yang jadi guru. Tapi Rasulullah ini kepada umatnya, kalau yang beriman sudah biasa Pak. Yang nggak beriman itu lembut, cinta. Ada 2 contoh dulu, karena waktunya sempit memberikan contoh. Di dalam kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar meriwayatkan hadis. Ini tentang al-baul, tentang bab kencing. Suatu ketika ada seorang Arabi, Arab pedesaan. Kalau orang desa, orang Arab desa itu Pak, mohon maaf saya bukan melecehkan orang Arab. Namanya orang pedesaan itu kan pada waktu itu kan kencing sembarangan. Pokoknya ada tempat agak sepi langsung kencing kan begitu.
Ya mungkin Indonesia juga sama kayak itu, orang pedesaan yang biasa kencing kayak itu. Singkat cerita masuk masjid Nabi. Lalu dia pergi ke pojok masjid kencing. Wah, sahabat marah semua ini. Masjid dikencingin. Coba bayangkan kalau sekarang mungkin di penjara lah kalau sekarang dianggap melecehkan agama kira-kira begitu. Sahabat marah semua. Bahkan Umar bin Khattab itu pedangnya dibuka mau dipenggal orang itu. Lalu Rasulullah memberikan isyarat diam semua. Lalu Umar masukkan pedangnya lagi. Udah. Singkat cerita dibiarkan kencing. Setelah kencing selesai, Rasulullah menyuruh sahabat ambil air disiram kencingnya itu. Itu bab bagaimana mensucikan kencing di air, di tanah gitu loh, nanti hadisnya itu. Lalu orang itu dilihat Rasulullah itu senyum. Rasulullah itu senyum, enggak langsung menterok enggak tuh, senyum. Dan senyum dipanggil, ya fulan. Rasulullah manggil sini katanya. Rasulullah itu manggil dengan senyum. Karena Rasulullah ini wajahnya itu menyenangkan, Pak, enggak kayak kita. Maka di dalam juga apa katanya? Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang melihat wajahmu akan bahagia wahai Rasulullah, wahai orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang sumpah ketemu dengan Rasulullah itu hatinya tenang. Jadi sahabat itu kalau punya masalah datang Rasulullah, belum Rasulullah memberikan nasihat, melihat wajahnya sudah hilang sumpahnya itu. Kayak sama kalau datang kepada kiai-kiai yang wara, kiai yang zuhud, sampai kan kalau punya masalah datang ke rumahnya hatinya adem kan gitu Pak ya. Kalau kita tambah datang tambah bingung gitu, wajahnya mengerikan gitu lah. Rasulullah itu senyum dan dipanggil, ya fulan, ini adalah masjid. Masjid ini tempat ibadah kepada Allah, tidak pantas untuk tempat kencing. Rasulullah dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang bersenyum. Wah, akhirnya dia saking senangnya nasihat itu lalu berdoa, semoga saya diberikan rahmat dan Rasul dan Muhammad, dia tidak ada Rasulullah dan Muhammad, dan semoga yang lain tidak diberikan rahmat. Saking mangkalnya kalau dia yang marah-marah itu berdoa untuk diri dan Rasulullah. Coba. Jadi Rasulullah itu yani rahmah. Jadi coba bayangkan. Rasulullah itu jadi menghadapi orang yang bermasalah itu tidak ngamuk-ngamuk. Apalagi yang sudah taat kayak Abu Bakar, Umar, Utsman yang sudah beriman, ya Abdurrahman bin Auf. Ya sudah lain lagi, sudah lebih dari itu. Ini orang yang semacam itu tuh dihadapin dengan tenang. Ini Pak lagi yang drama, yang paling ini. Coba lihat dalam kitab Suwarun min Hayatis Sahabat. Ada seorang pemuda datang Rasulullah di masjid. Lalu dia bilang dengan bahasa yang kasar, wahai Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi saya diberikan izin, saya mau berzina. Nah, ketepatan kejadian itu juga ada Umar bin Khattab. Langsung Umar berdiri, pedangnya langsung dibuka di depan Rasulullah. Kamu ngomong tidak sopan kan begitu. Umar itu kan kalau Rasulullah terusik itu langsung marah gitu kan. Rasulullah bilang, beri isyarat, masukkan pedangnya. Kamu sudah. Lalu dipanggil si laki-laki. Pada Rasulullah begini, apakah kamu mau masuk Islam? Iya. Tapi dengan syarat saya berzina wahai Muhammad. Oke, nggak apa-apa. Cuma saya ingin tanya dulu. Kamu masuk Islam, kamu mau berzina? Iya. Bagaimana kalau kamu berzina dengan ibumu? Langsung. Biasanya kalau orang itu orang Jawara ini kalau nama apa? Keluarganya diusikan langsung marah, Pak. Kan begitu ya? Biasanya kan begitu. Kalau belatiran itu kalau keluarganya diganggu kan langsung marah gitu. Wahai Muhammad, dia tetap tidak menyatakan Rasulullah, tetap dengan bahasa yang nggak sopan. Wahai Muhammad, saya tidak rela kalau ibu saya berzina, dan siapa yang mengganggu akan saya bunuh. Rasulullah, begitupun orang lain tidak rela kalau ibunya berzina. Bagaimana kalau kamu berzina dengan saudara perempuan kamu? Dia marah. Muhammad, saya tidak rela kalau saudara perempuan saya berzina, dan kalau berzina akan saya bunuh. Rasulullah menyatakan begitupun orang lain tidak rela kalau saudaranya berzina. Singkat cerita, dia itu dengan yang lemah lembut akhirnya dia masuk Islam. Dan cerita sahabat ini, tidak ada dosa yang paling saya benci melebihi dosa berzina. Nah, jadi Rasulullah itu rahmah, cinta yang lembut, Pak. Nah, kalau sampai itu mendidik umatnya, mendidik anaknya tidak rahmah, kasar, ditambah meler anaknya. Sampai jadi guru
Tidak rahmah, kalau salah langsung dimaki-maki. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, subhanallah. Zamanul fitnah, zaman fitnah. Nah, disitulah Rasulullah itu rahmah. Oke, saya ingin persingkat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu as-sabr, itu sabar. Sabar itu punya 3 arti, Pak, saya singkat. Ada as-sabru fil musibah, ada as-sabru anil ma'siyah, ada as-sabru anil ta'ah. Ada sabar ketika ditimpa musibah, tetap teguh hatinya. Ada sabar dia meninggalkan perbuatan maksiat. Ada sabar itu melaksanakan perintah. Saya ingin singkat, saya ini karena waktu sudah mepet sekali, masih banyak sisanya. Rasulullah itu namanya sabar fito'ah. Rasulullah itu sabar melaksanakan tugas walaupun kondisi apapun. Coba bayangkan, Rasulullah itu dimaki-maki, dibilang syairun majnun. Apakah goyah? Tidak, tetap melaksanakan. Bahkan Rasulullah itu dibaikot selama 3 tahun. Itu tidak boleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu membeli makan-makan, bukan minta, mau beli aja nggak boleh selama 3 tahun. Tapi Rasulullah itu sabar, tidak tergoyahkan. Nah, kita ini harus sabar. Kita kadang-kadang dimaki-maki, Pak. Sampai itu mesti saya yakin dapat makian, dapat tantangan. Coba bayangkan. Tapi Rasulullah itu sabar, tetap kokoh. Coba bayangkan. Rasulullah itu ketika di Mekah bagaimana? Dimaki, mau dibunuh. Terakhir Rasulullah kan mau dibunuh pada tahun 13 Biasa. Lalu dapat perintah dari Allah untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib. Itu kan tetap teguh. Ketika pindah ke Madinah disangka enak. Coba, menurut dalam kitab Sirat Ibnu Hisam, Rasulullah itu selama di Madinah selama 10 tahun itu diperangin oleh orang-orang Mesir itu selama sebanyak 60 kali. Bukan Rasulullah berperang, diperangi. Beda. Kalau berperang Rasulullah kan nyerang. Ini diperangnya didatangi. Perang Uhud datang didatangi. Perang Badar datang didatangi. Perang Ahzab datang didatangi. Didatangi. Itu 60 kali selama 10 tahun. Berarti perangnya setiap apa? Setiap 2 bulan berarti, Pak. Coba bayangkan. Tapi Rasulullah ini sabar, tetap tangguh melaksanakan. Nah, kira-kira kita ini kalau berjuang dapat tantangan, sabar gak? Gitu. Kemudian yang keempat ini Rasulullah itu apa? Al-hilmu, mudah memaafkan. Memaafkan. Singkat drama ini karena saya akhir jam 7. Itu contoh. Ketika Rasulullah melakukan pembebasan kota Mekah dan kota Mekah berhasil ditaklukkan, lalu penduduk Mekah itu pada ketakutan karena dulu ingat ketika Rasulullah di Mekah selama 13 tahun mereka kerjanya mengganggu Rasulullah, terutama Abu Sufyan dan teman-temannya. Dan kemudian mereka ingat bagaimana mereka nyerang Rasulullah mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan seterusnya. Mereka, tapi apa Rasulullah? Antumut tuluqa, kamu bebas. Coba bayangkan. Kalau sampean, Pak, kesempatan sekarang nih. Sini gitu. Coba. Singkat cerita, lagi ketika Rasulullah tuh hijrah di Taif. Sampean tahu ceritanya kan? Kemudian Rasulullah itu oleh penduduk Taif disakiti, bahkan itu menyuruh anak-anak kecil supaya apa? Supaya melempar Rasulullah sampai Rasulullah itu kakinya luka. Rasulullah itu berlindung di tempat di pohon kurma, di kebun kurma, lalu datang malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, berikanlah izin saya lemparkan gunung itu kepada penduduk Mekah. Kenapa mereka tidak minta untuk dilemparkan ke Taif? Kenapa? Karena yang buat Rasulullah hijrah ke Taif itu siapa? Mekah. Tapi Rasulullah apa? Jangan. Saya doakan semoga nanti anak turun dari Taif ini orang-orang yang beriman. Coba kalau sampean kesempatan malaikat sudah habisin gitu kan. Iya Pak ya. Tapi Rasulullah apa? Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Karena dia punya al-hilm. Bisakah sampai memaafkan orang yang salah? Kemudian berikutnya apa Rasulullah itu adalah quwwatus syahsiyah. Punya kepribadian yang kokoh. Nah, kita ini kadang-kadang yang satu bilang A berubah pikirnya, yang satu bilang B sudah berubah.
Rasulullah itu kokoh. Perjuangan itu diperjuangkan dengan jiwa yang kokoh. Drama yang paling kuat coba dilihat sampai di dalam kitab Nurul Yaqin yang dikarang oleh Imam Az-Zajjaj. Coba dilihat. Satu ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah itu lobby melalui Abu Thalib supaya Nabi Muhammad berhenti dalam perjuangannya. Apa tawarannya? Sampaikan pada Muhammad, kalau dalam apa yang lakukan ingin dapat harta, saya kumpulkan hartanya orang Mekah akan diberikan pada Muhammad, katanya mereka. Kalau memang dia ingin menjadi penguasa, dia akan menjadi pemimpin utama. Tapi kalau keinginannya dia ingin mendapatkan perempuan cantik, akan diadakan kontes kecantikan yang paling cantik mau diberikan pada Muhammad. Tapi kalau dia karena punya gangguan jiwa, akan jadikan dukun. Apa Rasulullah menjawabnya? Law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi simali lan atruka hadal ab hatta yahkumallah au ahluka duna. Wahai pamanku, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan tangan kiriku, tidak akan ku meninggalkan perjuangan ini, hanya satu di antara dua, sukses atau mati. Nah, Pak, ini tangguh, kuwatus syahsiyah. Dia tidak mudah tergoyahkan. Itu yang paling akhir, tinggal 1 menit. Nah, al-iktina bil amal. Dia itu menyenangi, menyukai dengan profesi sebagai rasul. Dia senang sebagai seorang dai. Jadi kalau sampai senang jadi guru kan menikmati, Pak. Menghadapi anak yang nakal itu tidak menjadi beban. Saya tadi ngobrol-ngobrol di sebelum masuk, saya umur sudah 51, alhamdulillah rambut saya ini tidak ada yang putih. Dan alhamdulillah mata saya ini tidak usah pakai kacamata, saya baca kitab kundulan itu biasa maksudnya. Alhamdulillah, bukan saya menghina yang pakai kacamata, jangan salah paham. Dan saya bukan menghina yang rambutnya putih mungkin. Ya saya begitu, saya menikmati apa yang jadi tugas saya. Tugas saya sebagai guru ya saya nikmati, walaupun menghadapi yang rotor meler gitu ya. Ya tugas menikmati saya sebagai seorang ayah, ya saya nikmati sebagai jadi orang ayah, saya menikmati al-iqra' bil amal. Karena Rasulullah itu al-iqra' bil amal, maka dia sebagai seorang rasul yang berat itu tidak merasa berat. Nikmati. Coba kalau sampai itu mamanya nonton sepak bola senang, Pak. 1 jam kan nggak terasa gitu, Pak. Ya, pokoknya sampean sedang sepak bola, nonton sepak bola capek nggak kira-kira? Coba nonton bulu tangkis, sudah 1 jam sudah pusing, kan begitu. Kalau senang sampean baca buku tentang politik, sampean berjam-jam nggak terasa. Ngobrol tentang politik, waduh 1 jam nggak terasa. Coba suruh ngobrol tentang agama, pusing. Coba sampean suruh ngitung tentang akuntansi, ruwet, karena nggak senang kan gitu. Nah, karena iqtina bil amal, Rasulullah itu senang dia sebagai orang yang berjuang, sebagai seorang rasul yang berjuang, dia menikmati. Karena menikmati perjuangannya dengan sungguh-sungguh. Dia itu tidak setengah-setengah. Kayak sampean senang baca Qur'annya, bacanya dengan sungguh-sungguh. Senang sampean misalnya sebagai pedagang, menikmati jadi pedagang. Itu suatu al-iqtina bil amal. Itulah rahasia Rasulullah itu. Kenapa dia itu dalam jangka 23 tahun ini berhasil merubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Al-Madinatul Munawwarah. Jadi dulu ya namanya Yasrib, Pak. Kemudian Rasulullah merubah namanya menjadi Al-Madinah, kota yang berperadaban. Tidak berhenti, Al-Munawwarah, yang diberi cahaya. Cahaya dengan apa? Cahaya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka namanya Al-Madinatul Munawwarah. Itulah pengantar, berusaha semaksimal mungkin. Ternyata tidak bisa saya sebenarnya kalau saya dibiarkan ngomong perlu waktu 2 jam sebenarnya itu ya. Tapi saya ingin singkat padat. Kita punya waktu 11 menit untuk diskusi. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.